Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 64215172. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan PT Era Permata Sejahtera. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Heni Armania, SPD, MM. Yang pertama ada pendahuluan. Satu, latar belakang masalah di sini yaitu pada era industri modern saat ini, persaingan bisnis terjadi dengan ketat dan kompleks, sehingga perusahaan dituntut untuk memiliki strategi pemasaran yang efektif guna peningkatan dan pertahanan banyaknya konsumen. Sebuah strategi pemasaran yang efektif yaitu dengan memperlihatkan kualitas pelayanan serta citra perusahaan yang diberikan kepada pelanggan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendiri usaha untuk mengetahui perilaku konsumen, karena ini akan mempengaruhi loyalitas pelanggan, dan sangat penting memahami perilaku konsumen pada akhirnya telah menjadi perhatian bagi para pengusaha, salah satunya PT Era Permata Sejahtera, sebagai tempat yang peneliti pilih untuk melakukan riset. PT Era Permata Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan PT Era atau PT EPS didirikan pada tanggal 24 Maret 2024. Merupakan bagian dari grup PT Pegadaian, yaitu anak perusahaan dari Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata YKPP. Saat ini, kami bergerak dalam bidang jasa general service antara lain jasa outsourcing, rental, kendaraan roda 4 maupun roda 2, baik kelas menengah maupun premium. Persewaan inventaris mebel dan non-mebel beli putus lewat Padi UMKM, juga bidang konstruksi atau properti. Core bisnis PT EPS saat ini adalah jasa layanan outsourcing dengan portofolio bisnis di perusahaan mencapai angka 75% dengan komitmen kami terhadap keunggulan, inovasi, dan layanan terbaik. PT Era hadir untuk memberikan solusi terbaik bagi setiap kebutuhan proyek konstruksi atau properti, kebutuhan peralatan kantor, rental mobil, serta kebutuhan jasa tenaga ahli daya TAD atau outsourcing bisnis mitra. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan di PT Era? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan di PT Era? Yang ketiga, apakah harga dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap loyalitas pelanggan di PT Era Permata Sejahtera? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan di PT Era. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan di PT Era. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah harga dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap loyalitas pelanggan di PT Era Permata Sejahtera. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi penulis atau peneliti. Pada penelitian ini, penulis atau peneliti mengharapkan riset ini mampu meningkatkan pengetahuan di bidang manajemen dan mampu menggambarkan suasana jelas fakta yang ada pada pembelajaran yang telah diajarkan pada saat masa perkuliahan. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Pada penelitian ini, diharapkan bisa menjadi informasi atau masukan pada perusahaan agar kedepannya dapat memberikan pertimbangan yang terbaik dan dalam hal harga, kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Yang ketiga, ada manfaat bagi akademik. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pemahaman atau wawasan bagi para pembaca dan dapat menjadi bahan referensi yang digunakan pada penelitian yang akan datang, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Pada pelaksanaan penelitian yang saat ini dilakukan merupakan penelitian langsung di lapangan, yakni melakukan survei kepada konsumen PT Era di area wilayah Jakarta sebagai populasi responden pada penelitian ini, dan penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif, dan penelitian ini membatasi permasalahan hanya pada pengaruh harga dan kualitas pelanggan PT Era Permata Sejahtera.
Yang kedua, ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada harga. Menurut Kotler dan Armstrong 2012 adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk dan jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dan memiliki dan menggunakan atau barang atau jasa. Harga merupakan hal yang diperhatikan konsumen saat melakukan pembelian. Sebagai konsumen, bahkan mengidentifikasi harga dengan nilai. Menurut Shaun, menurut swasta 2012, harga merupakan sejumlah uang ditambah beberapa barang kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang beserta pelayanannya. Lalu, menurut Effendi M. Guntur tahun 2010, harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa atau jumlah dan nilai yang ditukarkan pada pelanggan untuk memperoleh manfaat dan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atas jasa. Harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan atau pemasukan bagi perusahaan serta bersifat fleksibel. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Sudah menjadi keharusan perusahaan melakukan kualitas pelayanan yang terbaik supaya mampu bertahan dan tetap menjadi kepercayaan pelanggan. Tetapi, agar terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat di antaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis. Pelanggan akan melakukan pembelian ulang hingga tercipta loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut, word of mouth, yang menguntungkan perusahaan. Menurut Arianto tahun 2018, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada ketetapan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas pelanggan berlaku untuk semua jenis layanan yang disediakan oleh perusahaan saat klien berada di perusahaan. Yaitu, kita lanjut ke penelitian terdahulu. Di sini ada nama peneliti, judul penelitian, hasil penelitian, persamaan, dan perbedaan. Menurut Ritnalin Magdalena tahun 2022, dengan judul penelitian pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil penelitiannya yang pertama, hasil dari penelitian setelah dianalisis diketahui bahwa satu, terdapat hubungan positif antara harga jual kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan yang digambarkan melalui persamaan regenerasi linear berganda, yaitu Y sama dengan 0,082 ditambah 0,307 X1 ditambah 0,420 X2. Yang kedua, terdapat pengaruh harga secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada PT Cahaya Bumi Sintang ini terlihat dari nilai T hitung sama dengan 0,86 dan SIG 0,00 kurang dari 0,05,3. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada PT Cahaya Bumi Bintang ini terlihat dari nilai T hitung sama dengan 6,286 dan SIG 0,0 kurang dari 0,5. Yang keempat, terdapat pengaruh harga dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap loyalitas pelanggan pada PT Cahaya Bumi Sintang dengan nilai F hitung sama dengan 2,584, 567 dan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Yang kelima, besarnya pengaruh kontribusi variabel harga dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada PT Cahaya Bumi Sintang besar 9,8%, sedangkan sisanya sebesar 1,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar persamaan model regenerasi. Untuk persamaannya, sama-sama menggunakan variabel harga, kualitas pelayanan, dan loyalitas pelanggan X1 dan X2 ke Y. Perbedaannya menggunakan jumlah responden dan objek penelitian.
Lalu yang kedua juga sama. Nah, sekarang kita masuk ke kerangka berpikir. Berikut gambaran tentang kerangka berpikir tentang pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Di sini ada harga, lalu kualitas pelayanan, lalu ke loyalitas pelanggan. Hipotesisnya, menurut Sugiono tahun 2017, hipotesis dapat dijadikan sebagai salah satu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data. Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, maka penelitian menarik untuk maka peneliti menarik suatu hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, harga tidak berpengaruh positif dan signifikasi terhadap loyalitas pelanggan pada PT Era. Yang kedua, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada PT Era Permata Sejahtera. Sekarang kita masuk ke bab ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Mode penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan alat untuk olah data menggunakan statistik. Oleh karena itu, data yang diperoleh dan hasil yang didapatkan berupa angka, ya, berupa angka. Teori Shafrida-Shahir tersebut menjelaskan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan menggunakan analisis statistik berupa angka yang disajikan untuk mencari pengaruh antar variabel. Dalam desain penelitian ini, langkah peneliti langkah yang peneliti gunakan dalam perolehan data yang berdasarkan struktur yaitu struktur pertama, variabel independen adalah harga dan variabel dependen adalah loyalitas pelanggan. Struktur yang kedua, variabel independen adalah kualitas pelayanan dan variabel dependen adalah loyalitas pelanggan. Struktur yang ketiga adalah variabel independen adalah harga dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan dan variabel dependen adalah loyalitas pelanggan. Berikut desain penelitian. Berdasarkan gambar 3.1, pada desain penelitian, penelitian berdasarkan latar belakang yang yang diperlukan proses penelitian untuk meneliti sebuah masalah. Maka disusun dalam rumusan masalah pada penelitian ini, sehingga dengan rumusan permasalahan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis harga dan kualitas pelayanan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Untuk memastikan keaslian dan keandalan data, peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner atau angket. Selanjutnya, peneliti ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi, serta uji berdasarkan analisis regenerasi linear berganda. Hubungan antara variabel independen dan dependen juga diselidiki dalam penelitian ini. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memberikan dasar pemikiran untuk peristiwa yang diamati dengan menganalisis dan menginterpresentasikan data yang dikumpulkan. Di akhir penelitian akan menuliskan penutup yang berisi dengan kesimpulan serta saran untuk penelitian yang telah dibuat. Selanjutnya ada populasi. Selanjutnya ada sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teori Sugiono menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lebih dalam. Apabila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, sehingga peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk itu, diperlukan sebagian dari populasi tersebut yang dapat mewakili dari 200 seluruh populasi yang ada sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian, baik dari segi waktu, tenaga, dana, dan jumlah populasi yang sangat banyak. Maka, peneliti harus menentukan besarnya sampel yang diambil dari populasi dengan menggunakan rumus Sofin atau Yamane yang ditemukan oleh
Machali tahun 2021 dengan tingkat 90% dengan nilai E sama dengan 10%. Dengan rumusnya sebagai berikut. N sama dengan N dibagi 1 N-nya N-nya itu jumlah P dibuka kurung yaitu tingkat kesalahan sampel pangkat 2. Berikut keterangannya. Selanjutnya ada definisi operasi tablet. Peneliti ini menggunakan 3 variabel dengan judul pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada PT Era Permata Sejahtera. Imam Machli atau Machali tahun 2021 menjelaskan bahwa menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, jenis variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama variabel independen atau dependent variabel, yang kedua variabel dependent atau dependent variabel, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel penyela atau variabel intervening, yang kelima variabel kontrol atau variabel kendali. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 2 variabel, yaitu yang pertama ada independent variabel atau variabel bebas, dan yang kedua ada variabel dependent variabel atau variabel terikat. Ya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Berikut ini teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada kuesioner, lalu berikut gambaran skala Likert. Teknik analisa data. Perangkat lunak SPSS versi 26 akan digunakan untuk menganalisis temuan kuesioner dan melakukan pengukuran lintas variabel yang diminati. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji instrumen penelitian, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji hipotesis, dan yang terakhir uji hipotesis. Selanjutnya, analisa regenerasi linear berganda. Menurut Shahir, dalam buku regresi berganda adalah metode analisis yang terdiri dari 2 variabel, yaitu dua atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Ketika suatu hasil atau output berupa numerik dan semua atribut adalah numerik, regenerasi linear adalah teknik yang tepat untuk menyelesaikan rumus analisis linear berganda adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada uji T atau parsial. Menurut Syafrida Syahir, dalam buku uji parsial atau uji T merupakan penggunaan kepada koefisiensi regresi secara parsial untuk mengetahui signifikasi secara parsial atau masing-masing variabel bebas X terhadap variabel terkait Y. Berikut penentuan kriteria penerimaan dan penolakan sebagai berikut. Uji F atau simultan. Menurut Syafrida Syahir, percobaan F ini dipakai untuk mengenali terdapat tidaknya pengaruh dengan cara bersama-sama atau simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan terhadap pengujian ini adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada koefisiensi determinasi atau R pangkat 2. Menurut Syafrida Syahir, dalam bukunya koefisiensi determinasi yang sering disimbolkan dengan R kuadrat, pada prinsipnya memiliki besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Bila angka koefisiensi determinasi dalam model regenerasi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan 0, berarti semakin kecil pengaruh semua
variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai R. Maka semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.